Perkenalkan, nama saya Ayu Rizky Nikmahandayani dengan NIM 2032000021. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif. Untuk pembahasan yang pertama yaitu hakikat pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang masyarakat anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman seusianya. Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru. Melalui pendidikan inklusif, peserta didik berkelainan didik bersama anak lainnya atau normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Berdasarkan batasan tersebut, pendidikan inklusif dimaksud sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebaya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu model dan kurikulum sekolah inklusi. Pendidikan inklusif hanya merupakan salah satu model penyelenggaraan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Model yang lain diantaranya adalah seperti sekolah segresi, terpadu, dan inklusi. Perbedaan ketiga model tersebut dapat diringkas sebagai berikut, yaitu yang pertama, sekolah segresi adalah sekolah yang memisahkan antara anak berkebutuhan khusus dan sistem persekolahan reguler. Yang kedua yaitu sekolah terpadu adalah sekolah yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individual anak. Yang ketiga yaitu sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Yang keempat atau selanjutnya yaitu kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku di sekolah umum, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bahan dan minatnya. Ada 3 model kurikulum yang dapat dikembangkan di sekolah inklusi, yaitu yang pertama kurikulum di atas standar nasional atau peserta didik. Yang kedua kurikulum standar nasional untuk peserta didik rata-rata atau normal. Yang ketiga kurikulum di bawah standar nasional. Yang ketiga yaitu manajemen penyelenggaraan. Perubahan penyelenggaraan dari satuan pendidikan biasa menjadi satuan pendidikan inklusif diperlukan penambah, pengurangan, dan penyesuaian agar mampu mengakomodasi semua karakteristik peserta didik, termasuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam kerangka adaptasi yang mencakup hal berikut, yaitu yang pertama, standar isi. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif perlu, yaitu yang pertama, melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah dimodifikasi, yaitu yang kedua, melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip perbaikan dan pengayaan layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, pendayagunaan kondisi sosial dan budaya, serta keragaman peserta didik. Yang kedua yaitu standar proses. Adaptasi dari standar proses dilakukan sekolah dengan yang pertama, melakukan adaptasi silabus yang sesuai dengan karakteristik peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu menyusun program pembelajaran individu terhadap anak berkebutuhan khusus yang tidak menggunakan kurikulum standar. Yang ketiga yaitu standar kompetensi lulusan. Sekolah mengembangkan SKL untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak menggunakan kurikulum standar dengan memperhatikan potensi masing-masing peserta didik. SKL untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki kelainan intelektual atau kurikulum tidak standar lebih mengutamakan kompetensi yang berkaitan dengan kemandirian. Yang keempat yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Penyelenggaraan sekolah inklusi perlu memiliki guru pembimbing khusus atau GPK yang berlatar
belakang S1, PLB, dan atau guru yang telah mengikuti Diklat Pendidikan Inklusi. Kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Bangunan sekolah memiliki kemudahan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mudah, aman, dan nyaman, serta dilengkapi pengarah jalan bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau tunanetra, akses jalan bagi siswa berkebutuhan khusus tunadaksa ringan. Keenam yaitu standar pengelolaan. Sekolah memiliki surat izin atau keterangan lain sebagai penyelenggara pendidikan inklusif dari pemerintah, provinsi atau kabupaten atau kota terhadap penyelenggaraan sekolah inklusif. Yang ketujuh yaitu standar pembiayaan. Sekolah memiliki anggaran khusus untuk implementasi pendidikan inklusif atau sekolah menyertakan pendidikan inklusif dalam anggaran sekolah. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Guru menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian peserta didik berkebutuhan khusus kepada orang tua pada semester yang berjalan. Yang keempat yaitu permasalahan krusial penyelenggaraan pendidikan inklusi. Secara regulasi penyelenggaraan pendidikan inklusi sudah diatur oleh pemerintah melalui Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan krusial yang menarik untuk ditindak kritisi. Permasalahan tersebut bermuara pada pemenuhan 8 standar nasional sebagai mana diadakan berikut. Yang pertama yaitu rekrutmen guru pembimbing yang khusus. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu sarana prasarana, dan yang keempat monitoring dan evaluasi. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat. Di antara lima ini yaitu adalah permasalahan krusial penyelenggaraan pendidikan inklusi.